Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Namun sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Segala berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, kami bersyukur kepadamu Bapa. Pada saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu yang menuntun membimbing langkah hidup kami. Tuhan, kuduskan hati pikiran kami dan layakkan kami untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keenam. Namun saya hanya membacakan ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya, maka akan mengalami berkat melimpah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita melihat dua pribadi yang berbeda. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang kedua adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga saya memberikan tema pagi hari ini adalah diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pemazmur ini diawali dengan kata berbahagia. Kata berbahagia di sini adalah diberkati. Ya. Diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya bahwa diberkatilah orang yang tidak menuruti keinginan dirinya sendiri. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Lalu yang kedua dikatakan di situ, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kata berdiri di situ artinya bahwa orang yang tidak hidupnya melakukan dosa, yang kesukaannya dosa. Itu orang yang senang dengan dosa tidak mengalami berkat Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah rasa bersalah yang luar biasa. Maka dikatakan diberkatilah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak melakukan dosa atau yang tidak menjalani hari-hari yang ada dengan hidup di dalam dosa. Memang tidak ada orang yang tidak berdosa di dunia ini. Tetapi kita berusaha berjuang untuk melakukan sesuatu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga jauh dari yang hidup orang berdosa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, lalu dikatakan lagi diberkatilah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh ini biasanya adalah orang-orang yang suka mengejek orang lain, orang-orang yang suka mengkhianati orang lain, orang-orang yang suka dengki, iri hati. Inilah orang-orang pencemooh itu, atau orang-orang yang suka menggosipkan. Ya, kenapa? Ketika kita ada di tengah-tengah orang yang hidupnya tidak baik, maka akan mempengaruhi kehidupan kita. Tidak apa-apa kalau kita misalnya kuat imannya sehingga kita tidak mudah terpengaruh. Tapi alangkah sedihnya kalau kita cepat terpengaruh dengan lingkungan orang yang tidak baik, sehingga hidup kita akan mempengaruhi. Kalau lingkungan kita baik, maka hidup kita akan baik. Kalau lingkungan kita tidak baik, maka hidup kita juga akan menjadi buruk. Ya, karena firman Tuhan katakan
pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau sehari-hari kita ada di tengah-tengah orang yang berdosa, ada di tengah-tengah perkumpulan orang pencemooh, maka lama-kelamaan kebaikan kita akan terkikis. Tapi masuklah sikap-sikap, sifat, perbuatan yang buruk akhirnya merusak perbuatan kita, sehingga Tuhan katakan jauhkanlah itu, ya. Janganlah hidup di dalam kumpulan pencemooh, tetapi hendaklah engkau diberkati apabila engkau tidak duduk di tengah-tengah kumpulan pencemooh. Lalu yang berikutnya, orang yang diberkati adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Artinya bahwa yang gemar, yang suka merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Maka firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami berkat melimpah, ya. Diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa? Yaitu akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak pernah kering, ya. Daunnya tidak pernah kering, tetapi apa saja yang diperbuahnya akan berhasil. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka akan mengalami berkat melimpah di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupannya digambarkan seperti pohon di tepi aliran sungai. Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak ibu pernah melihat pohon, ya, yang ada di tepi aliran sungai, maka itu tidak pernah mengalami yang namanya kekeringan. Pernah saya jalan, ada berkat Tuhan waktu kami ke Israel dan kami pergi ke daerah, melewati daerah Sungai Nil. Sungai Nil ini ada di Mesir, Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Daerah Mesir itu adalah padang gurun, tetapi sepanjang jalan, sepanjang tepi Sungai Nil itu ada pohon, ada rumput, dan semuanya adalah segar-segar. Tidak ada kekeringan di dalamnya. Demikian juga kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Dalam Yeremia, kalau kita melihat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7, orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan melihat Bapak Ibu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan akan mengalami berkat melimpah di dalam dia. Ya. Diumpamakan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 itu, orang yang diberkati Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya. Dia tidak pernah mengalami yang namanya panas terik, ya. Dia tetap segar, ya. Daunnya tetap hijau, ya. Hidupnya tetap menghasilkan, tetap menjadi kesukaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Orang yang mengandalkan Tuhan lagi di situ adalah orang yang tidak khawatir dalam hidupnya. Dia tidak khawatir apa yang akan dialami. Kesulitan boleh ada, tetapi dia menikmati kesukaan di sana. Dia menikmati hati yang melimpah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa kalau dia mengalami yang namanya ujian iman, maka Tuhan izinkan itu terjadi. Maka Tuhan akan memampukan dia untuk melewatinya. Lalu orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Terus menerus akan menghasilkan buah. Dan apa yang dikerjakan oleh orang yang mengandalkan Tuhan, oleh orang yang mengasihi Tuhan, yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, apa saja yang diperbuahnya Tuhan akan berkati. Dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ayat yang ketiga tadi, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuahnya berhasil.
Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, maka ketika dia membangun rumah tangganya, dia mulai bekerja, dia mulai berusaha, maka akan dia nikmati hasilnya. Dia akan menikmati sukacita yang melimpah, yang mengalir di dalamnya. Sehingga melalui berkat yang dia nikmati itu, orang melihat bahwa sungguh orang ini diberkati oleh Tuhan, dan dia akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini kita masih tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang menaruh harap kita kepada Tuhan? Tapi Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Yesus, maka Tuhan akan memberkatinya. Apa saja yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil. Mungkin ada ujian-ujian iman, permasalahan, pergumulan yang dia lewati. Namun Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan memimpinnya. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Sehingga Tuhan inginkan bagi kita pada pagi hari ini untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kita. Situasi boleh sulit. Kita boleh mengalami sakit penyakit. Itu adalah ujian-ujian iman kita. Tapi yang Tuhan inginkan bahwa di tengah-tengah ujian iman itu, mari kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu damai sejahtera. Rencana Tuhan itu penuh dengan sukacita. Rencangan Tuhan itu penuh dengan keberhasilan dan kesuksesan yang Dia akan berikan bagi saudara dan saya yang mengandalkan dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, pilihlah untuk mengandalkan Tuhan. Lalu kalau kita melihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima, kita akan melihat di situ adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan adalah sama seumpama seorang-orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang sombong, orang yang mudah mencela orang lain, mengejek, menghina. Yang suka melihat selumbar di mata saudaranya, sementara balok di mata sendiri dia tidak pernah melihat. Dia suka mengoreksi, mengkritik orang lain, sementara dia tidak pernah mengkritik dan tidak pernah mengoreksi diri sendiri. Ini adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu adalah tinggi hati. Orang tinggi hati itu artinya bahwa menganggap bahwa dirinya adalah yang hebat, dirinya adalah yang benar di tengah-tengah dunia ini. Orang yang tinggi hati menganggap bahwa yang lain adalah rendah, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada artinya. Inilah hidup orang-orang fasik, Orang yang dengki, orang yang iri hati, benci dengan saudaranya. Ini adalah orang-orang fasik, Bapak Ibu. Tuhan tidak menginginkan kita mengalami yang namanya iri hati atau dengki. Kenapa? Karena orang yang iri hati akan timbul kebencian, akan timbul sakit hati yang akhirnya bisa membinasakan orang lain dan bisa membinasakan dirinya sendiri juga. Lalu orang yang fasik, orang yang tidak mengandalkan Tuhan ini adalah orang yang tamak, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang penting puas dengan diri sendiri. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk melihat kepentingan-kepentingan orang lain juga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, janganlah seperti orang fasik yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang ujung-ujungnya adalah hidup di dalam pemberontakan, tidak menuruti firman Tuhan, tidak senang dengan kebenaran firman Tuhan, tidak mengandalkan dan tidak berharap kepada Tuhan, tetapi yang terjadi adalah pemberontakan kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan biarkan diri kita menjadi orang fasik yang kesukaannya adalah yang melakukan dosa, yang hidup di dalam keberdosaan, yang suka berkumpul di kumpulan orang-orang pencemooh, yang hanya melihat dan menilai orang lain dengan pemandangan diri sendiri tanpa mengoreksi diri mereka apakah sudah benar atau tidak. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ujung-ujungnya kehidupan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang
kita melihat di sini adalah orang fasik, yaitu akan mengalami kebinasaan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, sehingga mereka diumpamakan seperti sekam yang ditiupkan angin. Tidak ada artinya, tidak ada guna kehidupan orang yang seperti sekam, ya, yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat dengan lingkungannya, tidak menjadi berkat bagi sesamanya. Ya, itulah kehidupan orang yang tidak mengandalkan Tuhan atau orang fasik yang kita kenal di sini. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang fasik tidak suka hidup di tengah-tengah kehidupan orang yang benar. Bahkan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan ke-6, kita akan melihat gambaran orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yaitu akan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ya, yang mengandalkan dirinya sendiri, ya, yang tidak menaruh harapnya kepada Tuhan, yang jauh daripada Tuhan. Itulah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ya, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga diumpamakan di situ, ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dua pribadi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang menghidupi kebenaran firman Tuhan itu sehingga menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi sesamanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan di dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang menjauh daripada Tuhan, maka dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Mana posisi kita sekarang Bapak Ibu? Apakah kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Apakah kita orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu yang sedang merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah orang-orang yang ada di posisi yang mengandalkan Tuhan, sehingga akan mengalami berkat melimpah di dalamnya, ya. Akan mengalami sukacita, akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami berkat melimpah di dalam kehidupannya, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam hidup saudara. Yesus Kristus adalah layak untuk diandalkan. Yesus Kristus adalah layak untuk kita andalkan karena kuasanya dulu, sekarang, hingga selama-lamanya sama, tidak pernah berubah. Kasihnya juga demikian, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Kasihnya kekal selama-lamanya. Dan dia mengasihi saudara dan saya. Dan dia rindu kita mengandalkan dia sehingga berkat melimpah menjadi bagian kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya percaya ketika kita mengandalkan dia, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa yang kita usahakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan akan memberkatinya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan kami pada pagi hari ini tentang dua pribadi. Yang pertama mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Bapa, kami merindukan adalah menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati berkat melimpah di dalam Tuhan. Kami boleh menikmati rancangan Tuhan. Kami boleh merancangkan keberhasilan, kesuksesan, sehingga Tuhan dipermuliakan dan Tuhan ditinggikan, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sedang
bersekutu pada pagi hari ini. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka, berkati mereka di dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Anak-anak cucu mereka diberkati. Bila ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Bila ada saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini, Tuhan jamah, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bila ada di antara mereka yang sedang mengalami kesusahan dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, Tuhan berikan solusi. Tuhan tolong mereka pada saat ini, dan biarlah mereka terus mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Kami memberkati bangsa kami, berkati presiden kami, berkati wakil presiden, menteri kabinet, bahkan seluruh pemerintahan sampai RW RT. Biarlah Tuhan yang memberkati. Lebih-lebih Bapa, keamanan bangsa ini Tuhan yang memberkati. Berkati TNI, berkati kepolisian, supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan bimbingan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses vaksin yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Tuhan tolong supaya melalui vaksinasi ini ada banyak orang yang mengalami pemulihan, kesembuhan, dan kami boleh terlepas dan bebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi berkati anak-anak-Mu yang sedang merenungkan firman Tuhan. Berkati kehidupan mereka sepanjang hari ini. Inilah syukur doa kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari melangkah sepanjang hari ini dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di dalam Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan memberkati engkau di dalam Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati engkau dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.